Ini beberapa fitur baru dari app generator. Pertama untuk hal one to many inputan dalam bentuk form input pop-up. Ini contohnya di sini adalah one to many form sample. Itu definisinya di bawah ya. Untuk yang many itu ada pilihan baru yaitu input add pop-up input. Tadinya hanya dua, add row standar dan add row form mode. Sekarang ada add pop-up input. Nah ini kalau di generate nanti hasilnya seperti ini. Kita klik create data ini. Nah ini table add row-nya ini dalam bentuk Ajax ya. Jadi datanya sudah otomatis tersimpan. Ini makanya di sini langsung edit padahal tadi kita create. Ini header kita isi. Header. Nah untuk add-nya ketika diklik add itu dia nggak nambah di sini tapi dia ngeluarin pop-up seperti ini. Ini bisa kita isi. Tes. Kontrolnya sama ya. Cuma inputnya sekarang dalam bentuk form yang di atasnya. Checkbox, text area. Oh, ini ada radio button, ada autocomplete juga, dan ada combo box. Nah, ketika di save, ini dia akan nyimpan ke database langsung sebenarnya, dan di data menu-nya langsung ke load seperti ini. Ini sama bisa diedit atau di remove juga. Edit berarti balik lagi. Nah, ini sebenarnya data udah kesimpan tapi statusnya draft. Kalau kita save, baru dia akan simpan statusnya itu menjadi bukan draft ya, this draftnya false. Nah ini halaman detailnya muncul juga seperti ini. Itu, ini balik lagi ke depan. Oke, terus selain dua ini, selain ada ini input, ini sekarang untuk pop up kalau misalnya dia itu anak cucu ya, ada pilihannya. Inputannya mau bentuk form atau bentuk list. Kalau form itu yang kayak tadi, jadi begitu masuk ke halaman create itu inputannya itu dalam bentuk form input. Tapi kalau misalnya kita pilihnya list, maka inputannya adalah dalam bentuk halaman list pop-up. Nah, cuma itu harus ada definisi berikutnya karena dia akan mencari dari data anaknya yang jadi primary key. Ini contohnya SOQ ya. SOQ ini 3 level. SOQ punya SOQ detail. SOQ detail punya SOQ detail demand dan SOQ detail amount. Nah, di definisi SOQ itu ditulis di sini pop-up add row dan tipenya pop-up list SOQ detail. Nah, ketika ini bentuknya list, nanti inputannya itu akan berupa halaman pop-up yang list yang biasa dipilih. Contohnya SOQ. Nah, kalau kita create, bentuk tampilnya sama tadi sebenarnya ini SOQ ini sama kayak yang pop-up tadi ya. Nah, cuma di sini add row-nya ini bukan lagi halaman form tapi berupa list. Nah, seperti ini. Listnya dapat dari mana? Dia lihat dari definisi dari SOQ detailnya. Di SOQ detail ini dia akan mencari yang primary value-nya true. Ini contohnya ini, true ya. Dan itu harus dalam bentuk objek karena itu akan jadi yang pilihan sebagai dasar dia input. Sini objek. Ini bisa kita pilih manual kayak gini. 2 gitu ya. Terus langsung masuk atau kita bisa pakai searching. Misal di sini ubah 1, ubah 2 sama tambahan ya. Search. Nah, kalau ada banyak sekali ini kita tinggal pilih choose all. Itu nanti dia akan masuk semua tambahannya. Ini tes 1, tes 2. Oke, kita klik save. Ini akan kesimpan. Ini logikanya sama kayak tadi, dia jadi header datanya itu udah disimpan duluan, sisanya proses edit. Ini halaman detailnya. Ini kalau kita klik itu dalamnya sebenarnya one to many, cuma karena tadi kita langsung add jadi otomatis detailnya itu enggak keisi ya. Nah, ini kalau kita edit nanti halaman detail masing-masing ini bentuknya form juga nih. Ini bisa add row juga. Gitu. Nah, ini bisanya seperti ini adalah dari definisi yang ada di data property detail yang kita pilih sebagai pop-up add row pop-up input dan ininya kita pilih sebagai list gitu.
jadi list, dia akan jadi pop-up list seperti ini. Oke, terima kasih.